Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadrati Syekh Zainuddin Al-Balaibari nafa'allahu bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tempoh hari ada masalah. Al-Murtafi, mencari Al-Murtafi. Al-Murtafi itu maknanya kuat. Yang murtafi itu loh. Irtafa'at, nah itu termasuk ya itu. Wa in tasyarraba minha au ghalabat fihi wartafa'at. Udah wa in tasyarraba itu maknanya itu terserat, maknanya terserat. Au ghalabat fihi wartafa'at, irtafa'at maksudnya menguat. Terangkat itu artinya menguat. Ini kan di mana ya Pak? Terangkat. Terangkat. Terus bawahnya juga irtafa'at bisa babil di wartafa'at dan menguat bisa babil gulyan dengan sebab sudah dengan sebab direbus, ya kan? Sabil yang semana zalat kemudian mengendap, turun itu maksudnya mengendap, ya kan? Semana zalat, jadi air kalau misalkan ada di wadah ditutup kan, terus netes embun lagi kan, ngembun. Nah itu semana zalat. Amma idza tafa'at bilagul yang amma idza tafa'at, adapun ketika menguat bilagul yang dengan tanpa direbus. Tanpa direbus. Wal bifi'li fa'ilin, sebab akan tetapi dengan sebab perbuatan seseorang, dengan sebab perbuatannya pelaku, fala tadhuru, maka tidak suci. Jadi menguap tanpa direbus tapi dengan fi'li fa'ilin, misalkan dicampur apa kayak itu atau dikocok-kocok, misalkan fala tadhuru wa in humirol wa in humiro al murtafi'u qabla jafafihi. Kalau misalkan al murtafi'u itu ya sesuatu al murtafi'u qabla jafafihi. Jadi al murtafi'u sesuatu yang menguat. Jadi kalau sesuatu yang menguap itu ditenggelamkan, kemudian maknanya ditenggelamkan. Qabla jafafi, sebelum kering. Au ba'dahu bi khamrin ukhra al aujah kama jazim masyayikhuna walladhi tamata syaikhuna al-muhaqqaq Abdurrahman bin Ziyad annaha tadhuru. Jadi murtafi di situ sesuatu yang menguap. In gumirul murtafi qabla jafaf la ba'dahu. Jadi in gumirul murtafi, kalau murtaf sesuatu kuat tadi itu
Kalau di sini maknanya ditenggelamkan, qoblal jafafi, sebelum kering. Jadi sebelum kering, labak dahu, bukan setelahnya kering. Untuk penjelasannya sama dengan tempo hari. Dan seperti ini kan perlu dimutolaah, diulang-ulang. Perlu dimutolaah, diulang-ulang. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja hilang. Kalau dibiarkan saja hilang. Saya mana? Apa? Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadrati Syekh Zainul Abidin. Langsung lagi ya, sudah tidak apa-apa. Wa ila hadrati Syekh Zainul Abidin. Nafa'ana Allah bi ilmihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kakalbin, dan seperti anjing, wa kakalbin, dan seperti anjing, wa khinzirin, dan celeng atau babi, wa khinzirin, dan celeng, wa far'ikulin, dan anaknya tiap-tiap, wafarni kulit, dan anaknya tiap-tiap. Makna aslinya farun cabang, cabangnya mah tiap-tiap. Minhuma dari kalbin wa khinzirin, minhuma dari kalbin wa khinzirin, ma'al akhari, bersama hayawan yang lain, ma'al akhari, bersama hayawan yang lain, au ma'al ghairihi, atau bersama selainnya kalbin wa khinzir, au ma'a ghairi, atau bersama selainnya kulit juga boleh, atau bersama selainnya kalbin wa khinzir. Wadudu mayyitahu wa wadudu mayyitihima, wadudu mayyitihima, dan ulatnya, bangkainya kalbin wa khinzir. Wadudi mayyitihima, dan ulatnya, bangkainya kalbin wa khinzir. Wadudu betul. Wadudu mayyituhuma, wadudu mayyitihima, adapun ulatnya, bangkainya kalbin wa khinzir, itu tahirun, yang suci. Itu tahirun, yang suci. Wakadan, seperti ini tahir. Wakadan, seperti ini tahir. Nasju angkabutin, adapun benangnya laba-laba, nasju atau nasju angkabutin, adapun benangnya laba-laba. Alal masyhuri, menurut qaul yang masyhur. Kama, seperti barang qalah yang telah mengatakan hu akan mah. Qalah yang telah mengatakan hu akan mah siapa? As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, wal Adra'i, dan Imam Al-Adra'i. Jazima, dan telah meneguhkan siapa? Sahibul Iddati, pemilik kitab Al-Iddah. Wal Hawi, dan pemilik kitab Al-Hawi. Wal Hawi, dan pemilik kitab Al-Hawi. Siapa ini? Imam Ar-Rafi'i. Wa binajasatihi, dan dan dengan kenajisannya. Wa binajasatihi kama yakhruju min jildin nahwi hayatin. Wa binajasatihi, dan itu dengan kenajisannya nasaji angkabutin. Wa ma, dan barang yakhruju, yang keluar apa ma, yakhruju, yang keluar apa ma, min jildin nahwi hayatin, dari kulitnya seumpama ular, dari kulit seumpama ular. Fi hayatiha, dalam masa hidupnya hayah, fi hayatiha, dalam masa hidupnya hayah. Tukal aroki,
itu kal aroki seperti keringat, itu kal irki seperti keringat. Alamat di atas barang afta yang telah berfatwa bihi dengan afta yang telah berfatwa bihi dengan siapa tuhum sebagian ulama kan bina jasa ini tadi nggak didahului ya. Berarti bina jasa tadi wajazi masahibul iddati wal hawi bina jasatihi, jadi gitu. Bina jasatihi dengan kenajisannya, jadi hinya itu kembali ke nasji al-kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin tetapinya qala telah berkata siapa syekhuna guru kita fihi itu tetap di dalam ma yakhruju min jildi nahwin hayatin, fihi tetap dalam ma yakhruju min jildi nahwi hayatin. Nadrun adapun penelitian. Sekarang lagi kalau disebut nadhori berarti butuh angan, butuh mikir. Balil aqrabu akan tetapi al aqrabu adapun yang lebih dekat. Itu annahu sungguhnya itu najisun najis. Itu najisun najis ya nahu karena sungguhnya ma yakhruju min jildi nahwi hayatin itu juz'un satu bagian mutajassadun yang dianggap jasad, munfasolun yang terpisah, min hayyin dari sesuatu yang hidup, fahuwa maka adapun juz'un mutajassadun munfasolun min hayyin itu kamaitatihi seperti bangkainya, itu kamaitatihi seperti bangkainya hayyin, soalnya ada kaidah kullu juz'in atau kullu ma yahsulu min hayyin fahuwa atau kullu ma quti'a minal hayyi fahuwa mayyitun. Jadi kan ingat kaidah itu. Ada kullu ma quti'a minal hayyi fahuwa mayyitun, segala sesuatu yang terpotong dari hayawan yang hidup maka sesuatu itu disebut bangkai. Itu kaidah. Jadi kullu ma quti'a minal hayyi fahuwa mayyitun. Seperti itu harus dihafalkan. Nah, misalkan ada ayam tertabrak mobil, kakinya terlepas, ayamnya masih hidup, kakinya lepas, padahal ayamnya gemuk. Terus kemudian Anissa bilang, wah ayamnya kakinya gemuk, dan goreng aja nah. Padahal ayamnya masih hidup. Maka paha ayam tadi hukumnya adalah bangkai karena mengikuti kaidah tadi kullu ma quti'a minal hayyi fahuwa mayyitun. Jadi gitu. Mayyitun. Itu bulu ayam juga gitu. Bulu ayam kamu cabut pada waktu ayamnya masih hidup. Berarti bulunya bagaimana? Mayyitun kan lebih sama dengan itu kan. Mayyitun. Iya, mulai mikir ya kan? Mulai mikir kan kalau sudah kena kaidah gitu. Asalnya pasti mayyitun, soalnya quti'a minal hayyi atau nutina minal hayyi, dicabut dari sesuatu yang masih hidup. Nah, terus kalau misalkan rambutmu dicabut sama Anissa,
Masa mayit itu? Ya kamu kalau kamu cari, terus kemudian rambutmu jatuh, terus kemudian dipijak sama Pak Sam, keinjak sama Pak Sam, batal enggak itu ya Pak Sam? Bismillahirrahmanirrahim, kata jawab enak aja kan menjawab. Kalau dijawab langsung kamu kan nggak mikir, kamu kan nggak mikir. Padahal rambutnya anak putri banyak yang rontok di musola, makanya Pak Hasan kan sering ngomong-ngomong kamu, tuh rambutnya anak putri bertebaran di musola kayak gitu, apa rambutnya kan berodol semua di musola kayak gitu. Itu kan dipakai di umum. Kalau masa di pondok terus kemudian mau pakai kayak gitu, nggak hati-hati kan? Nggak hati-hati kan? Soalnya padahal ada qaul yang mengatakan itu termasuk bukan bangkai, itu bukan bangkai, sama dengan kayak mayit itu ya. Seandainya disebut bangkai tetap batali, sama dengan mayitnya laki-laki atau mayatnya perempuan kan. Terus kemudian habis dimandikan disentuh oleh si suami, misalkan gitu. Wudhunya mayat batal enggak batal, wudhunya suami. Ya kan? Gimana kalau nyentuh rambut saja? Batal enggak wudhunya suami? Batal ya. Batal apa enggak? Nyentuh rambut enggak batal. Kalau misalkan mayatnya masih hidup, suami kamu masih hidup, rambutmu disentuh oleh suamimu, batal enggak wudhunya suami? Batal. Loh, kenapa kalau mayat sama hidup kok disamakan, enggak disamakan? Itu kan si mayit, yang menyentuh kan masih bernyawa. Yang menyentuh kan masih bernyawa. Nah sekarang kalau misalkan terus kemudian kamu dikembangkan lagi, gimana kalau misalkan rambutnya itu rontok, rambut mayit sudah mati, rambutnya diputus ceng, taruh, terus kamu disentuh sama suami wudhunya suami batal enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mikir enak aja, memangnya konsultasi syariah. Pasal ngamuk-ngamuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah najisnya anak mana tadi? Waqala dan telah berkata siapa syekhuna. Waqala dan telah berkata siapa syekhuna Aidon juga. Lau nuza seandainya disilangkan, apa kalbun anjing, au khinzirun atau celeng, ala adamiyatin di atas anak Adam. Anjing disilangkan dengan anak Adam. Fawaladat maka melahirkan siapa Adamiyah. Fawaladat maka melahirkan siapa Adamiyan akan anak Adam. Bapaknya anjing, ibunya manusia. Itu kan ada ceritanya kan, sangku Ria. Ada ceritanya. Terus gimana harus itu? Adamiyan akan anak Adam. Karena maka ada apa alwaladu anak, karena maka ada siapa alwaladu anak itu najis, sangkurian itu najis. Wa ma'adzalika bersama demikian najisan. Wa ma'adzalika bersama demikian najisan. Wa adapun alwalad itu mukallafun, orang mukallaf.
itu mukallaf orang mukallaf meskipun najis tapi dia tetap mukallaf. Bisolati dengan sholat, bisolati dengan sholat. Jadi sang kuriang wajib sholat gitu. Lagi mana diskusi? Hah? Kan seorang najis. Katanya umumul balwa darurah. Paling darurah, kaidah darurah kan paling fleksibel. Ad-darurah itu tubihul mahdzurat. Ad-darurah itu yuqaddaru biqadarihan. Idza dhaqatil mas'alah wus'at, idza dhaqat wus'at, atau idza dhaqat ittasa'at wa idza tasa'at dhaqat. Kan itu paling enak kan kalau kaidah fikih. Makanya dihafalkan kaidah fikih, jangan hanya dimaknai saat anisa cuplis juga norak ya. Sudah dihafalkan lupa, karena nggak pernah digunakan, sama kayak kamu beli pisau tapi nggak pernah dipakai, akhirnya pisaunya hilang. Makanya kalau disuruh bikin jawaban itu ya dibikin jawaban. Nunggu pasang ngamuk dulu modelnya. Pasang maksudnya dulu itu penyabar dan penyayang, nggak pernah ngamuk dulu itu. Ya gara-gara ketemu kamu akhirnya ngamuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang kan marahnya kan hanya sekali-sekali saja. Ya kalau nggak sekali ya 2 kali, kalau nggak 2 kali ya 3 kali lah, kalau nggak 3 kali ya 4 kali. Wa ghairiha dan selainnya sholat, wa ghairiha dan selainnya sholat, berarti zakat juga wajib, puasa juga wajib, haji juga wajib, tapi dirinya itu termasuk najisun disebabkan karena lahir dari persilangan anjing dan manusia. Wa dhahirun dan adapun yang zahir, wadhahirun dan adapun yang zahir itu annahu sungguhnya kelakuan itu yu'fa dima'fu, itu yu'fa dima'fu amma dari barang yattoru yang terpaksa apa ma yattoru yang terpaksa apa ma ila ulama satihi kepada menyentuh ma ila ulama satihi kepada menyentuh ma. Wa innahu dan sesungguhnya kelakuan itu tajuzu boleh apa imamatuhu bermakmum walat. Berarti makmum ke sangkuriang boleh, seandainya sangkuriang jadi imam sholat. Sebab apa? Darurah tadi ya torru tadi kan enak. Fikih itu asalnya bagaimana? Haram. Bukan asalnya bagaimana? Boleh. Illa, kalau sudah ada illa itu berarti pasti ada daruratnya. Itu. Al-aslu fil amri wa fil wujub illa, berarti ada daruratnya. Kan gampang. Pokoknya ngerti rumusnya. Kecil-kecil pokoknya fikih itu aslinya gampang. Ya gampang susah lah. Kalau nggak susah ya gampang. Kalau nggak gampang ya susah sedikit lah. Kalau susah sedikit, kalau nggak sedikit ya susah agak banyak. Kalau nggak agak banyak ya banyak lagi. Innahu tajuzu imamatuhu itla'i adatan, karena ketiadaan mengulangi itu maujud. Itla'i adatan karena ketiadaan mengulangi itu maujud alaihi di atas walat. Jadi nggak ada iadah sholat, nggak ada iadah. Apa sebabnya? Badannya sudah najis loh. Badannya najis dan najisnya itu najis yang tidak bisa dihilangkan kan. Sebab ini tadi sudah ada ilam ulama satihi tadi. Ulama sah itu maknanya apa? Ulama sah itu makna aslinya itu asli. Ulama sah itu kan maknanya jamak. Ulama stumun bisa, lama stum di situ maknanya apa?
kan bisa juga menjimak. Setelah masak, jadi mulai masak itu maknanya bisa menjimak, bisa menyentuh dan lain sebagainya. Aneh ya, di fikih kok ada pengandaian kayak gini. Yang aneh kan, masa manusia disilakan dengan hewan? Seandainya tidak ada pemikiran kayak gini, kamu sekarang mencari hukum bingung kan? Lagi hukum cloning misalnya, bingung kan? Seandainya nggak ada kayak gini. Bahkan di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kan ada perumpamaan yang unik. Jadi ada seorang laki-laki kehujanan deras, terus kemudian dia itu karena hujanan dia itu mampir ke gua. Nah, berteduh di gua. Begitu selesai berteduh, begitu selesai hujan dia keluar. Begitu keluar dia tahu ternyata gua tadi itu adalah farjinya raksasa. Farjinya raksasa. Jadi perempuan raksasa. Terus kemudian pertanyaannya, junubkah orangnya? Karena nggak tahu, Gus. Karena nggak tahu. Dan begitu keluar terus tahu kok. Jadi permasalahan kemudian junubkah orang itu? Seandainya nggak ada perumpamaan seperti itu, nggak ada perumpamaan, kamu bingung, nggak bisa menemukan hukum. Bagaimana hukumnya orang yang habis, misalkan apa, kawin suntik, misalkan kan kawin suntik itu kan hanya spermanya yang dimasukkan, kan bukan alat kelaminnya yang dimasukkan. Angka nggak akan tahu, nggak akan pernah tahu. Seandainya nggak ada pengandaian itu, meskipun itu seperti sesuatu yang asli, asal-asalnya itu seperti kayak ini halu ini, musonifnya kayak orang halu, kelihatannya gitu. Tapi ternyata ada faedahnya di belakang. Halunya fakih itu ternyata ada faedahnya, beda dengan halumu. Ya kan? Apalagi halunya anisan tambah begini kah aja udah halunya. Itulah i'adat alaihi wa dukhulihi dan masuknya walad al-masjidah dalam masjid, al-masjidah dalam masjid, haitsu la rutubata dalam sekira ketiadaan kotoran, haitsu la rutubata dalam sekira ketiadaan kotoran, lil jamaati untuk jamaah, wa nahwiha dan seumpamanya rutubah, intaha telah habis apa qaul syekhina, wayaduru dan bisa menjadi suci, apa mutanajisun benda yang terkena najis, benda yang terkena najis bi'ainiyatin dengan najis ainiyah, dengan najis ainiyah, biguslin dengan jalan membasuh, muzilin yang bisa menghilangkan bisifatiha kepada beberapa sifatnya ainiyah, bayanya min dari rasa, walaunin dan warna, warihin dan bau, walayaturu dan tidak bahaya, apa bako ulaunin sisanya warna. Sudah ini kan kemarin sudah bako ulaunin itu harus sudah masalah head ini kan sisa darah head itu. Apa bako ulaunin sisanya warna, aurifin atau bau, asyuro yang sulit, apa zawaruhu hilangnya laun, asyuro yang sulit, apa zawaruhu hilangnya laun, aurih, walau min mughallatin dan meskipun dari setelah walau min mughallatin dan meskipun dari najis mughalladoh, dari najis mughalladoh, fa'in bagia maka
fa'in bagia, maka jika masih tersisa apa laun warih, fa'in bagia, maka jika masih tersisa apa laun warih ma'an secara bersama-sama, ma'an secara bersama-sama, lam yadur maka tidak suci, lam yadur maka tidak suci apa tadi, lam yadur maka tidak suci apa mutanajis, lam yadur maka tidak suci apa mutanajis. Kalau dua-duanya yang tersisa laun dan rih, maka hukumnya jadi tidak najis. Tapi kalau soalnya tumun, laun, rih, 3. Kalau tersisa hanya laun saja, berarti yang hilang kan sudah 2, ya. Tapi kalau yang tersisa kok 2, berarti kan yang hilang masih 1. Kalau yang hilang masih 1 ya dihukumi nggak bisa, nggak najis. Tapi kalau yang hilang 2 berarti kan arjah, ya kan? Arjah statusnya yang apa? Arjah pada tuhurun atau arjah pada tauhirun. Jadi lebih unggul di sucinya, unggul di sucinya. Apa sih maknanya arjah itu? Arjah itu sama nilai itu nilai berapa? Arjah itu nilainya 51, 52, 53. Itu arjah. Nah, beda dengan asoh. Kalau asoh itu nilainya 99,9999. Itu asoh. Ya. Jadi kalau asoh itu nilainya 99,9999. Asoh mendekati sempurna. Tapi kalau arjah nilainya itu 51, 52, 53, mungkin 55. Itu seandainya dilupakan nilai gitu sekarang. Berarti kalau begitu arjah mendekati syak. Iya, jadi arjah itu memang mendekati syak. Berarti mendekati hukum 50-50. Itu arjah. Turun sedikit dari syak namanya waham. Naik sedikit dari syak namanya dzon. Jadi arjah itu masuk ke kategori dzon, tapi dzon yang paling bawah. Dzon yang paling kuat namanya soheh. Gitu. Itu kan tingkatannya ilmu. Kalau dalam usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Walau min mughallatin wa mutanajisun, dan adapun barang yang terkena najis, wa mutanajisun, dan adapun barang yang terkena najis bi hukmiyatin, dengan najis hukmiyah, bi hukmiyatin, dengan najis hukmiyah. Najis ada najis mu'ainiyah, ada najis hukmiyah. Kabaulin seperti kencing jafin yang kering. Kabaulin seperti kencing jafin yang kering. Walam yudrok, tetapi tidak ditemukan lahu untuk baul. Walam yudrok, tapi tidak ditemukan lahu untuk baul. Apa sifatun sifat? Bijuril ma'i alaihi marotan. Bijuril ma'i, maka itu dengan menuangkan air. Bijuril ma'i, maka itu dengan menuangkan air alaihi di atas mutanajis. Alaihi di atas mutanajis marotan dengan sekali. Wa ingkana, dan jika ada apa mutanajis itu habban berupa biji, au lahman atau daging, apa itu belakangnya? Tubikho yang dimasak. Kalau matbah artinya apa? Matbah artinya apa? Dapur apa kantin? Matbah artinya apa? Yes, dapur, tempat untuk masak dan dapur. Ya, bisa juga disebut kantin.
kan disebut kantin. Matbah dapur. Jadi kalau tubi maknanya dapur aslinya kan tempat untuk masak kan begitu kan aslinya. Tobakho masak, matbah tempat untuk masak. Jadi terus kemudian kamu tempat untuk masak namanya dapur. Jadi matbah artinya dapur. Dia aulahman atau daging tubikho yang direbus, apa hab, tubikho yang direbus apa hab, atau yang dimasak apa hab binajisin dengan najis, au thauban atau pakaian, subilgho yang diwarnai, apa thaub binajisin dengan najis, fayud haru maka itu bisa disucikan, apa batinuha batinnya hukmiyah, bisobil ma'i dengan menuangkan air, ala dhahiriha di atas bagian luarnya hukmiyah, Jadi kalau misalkan ada kencing tapi ada bau atau enggak diketahui, ada kencing sudah kering, tadi kemarin ada yang kencing di sini, misalkan, terus kemudian dilihat sudah enggak ada sifatnya, enggak ada namanya. Bagaimana cara menyucikan bijuril ma'i? Jadi bijuril ma'i alaihi marrotan itu. Terus kalau misalkan terdiri atas biji atau daging, tubikho binajisin au thauban subikho binajisin fayud haru batinuha bisobil ma'i, maka cara menyucikan bagian dalamnya adalah dengan jalan menuangkan air suci. Di mana? Ya ala dhahirnya, ya pada bagian luarnya. Kalau biji-bijian ala dhahirnya, kasaifin seperti pedang sukia yang kasaifin seperti pedang saqiyin bahwa muhmah sukia ya. Oh iya betul. Kasaifin seperti pedang saqiyin yang dibakar, saqiyin yang dibakar, wahwa adapun saifin saqiyin itu muhma yang dibakar, binajisin dengan suatu najis, seperti orang bikin cangkul yang dibakar di atas api, di atas bara. Kadang-kadang itu baranya terbuat dari bahan najis. Arangnya kadang terbuat dari bahan najis, kadang kotorannya sapi juga. Ya, kotoran sapi yang sudah dikeringkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayustaratu tabinya disyaratkan fituhril mahalli di dalam penyucian tempat. Fituhril mahalli dalam penyucian tempat, apa wurudul ma'i mendatangkan air, alqalili yang sedikit, alal mahalli di atas tempat, al-mutanajjisi yang terkena najis, fa'in waroda maka jika datang apa mutanajjisun barang yang terkena najis, barang yang terkena najis alama'in di atas air, qalilin yang sedikit, la kathirin bukan air yang banyak, tanah jasa maka menjadi najis ma. Kalau menyucikan suatu mahal, menyucikan suatu benda, caranya adalah airnya yang mendatangi
mutanajis. Misalkan ini mutanajis, ini air. Namanya wurudul ma'i itu, wurudul ma'i ala mutanajis itu berarti airnya mendatangi ini, dituangkan. Bendanya di sini dituangkan. Ini namanya wurudul ma'i ala mutanajis. Tapi beda dengan wurudul mutanajis ala ma'il qalil. Kalau bendanya najis ini masuk ke ma' qalil, maka airnya ini menjadi ikut mutanajis. Harus bisa bedakan itu. Ini tadi bangetnya dari ini tadi. Tadi urut ma'ya qalil al mahalli al mutanajis fa in maradan tanajisun tanajasa ya. La kafirin tanajasa wa illam yataghayyar, dan meskipun tidak berubah apa mak. Wa illam yataghayyar, dan meskipun tidak berubah apa mak. Bukan meskipun, dan jika ya. Wa illam yataghayyar, dan jika tidak berubah apa mak falayat. Oh ya betul sih. Wa illam yataghayyar, dan meskipun tidak berubah apa mak falayat huru, maka tidak bisa menyucikan apa mak. Falayat huru, maka tidak bisa menyucikan apa mak ghairahu, akan selainnya mak ghairahu, akan selainnya mak. Wa faraqal waridu ghairuhu biquwwatihi bikaunihi amilan. Wa faraqa dan telah membedakan, wa faraqa dan telah membedakan siapa yang tadi? Wa faraqa dan telah membedakan siapa musannif al-waridah. Al-waridah akan air yang mendatangi, al-waridah akan air yang mendatangi ghairahu, akan selainnya warid, ghairahu akan selainnya warid biquwwatihi, dengan kekuatannya warid, biquwwatihi dengan kekuatannya warid, bikaunihi karena adanya warid, itu amilan yang menjalankan, falau tanajasa, maka seandainya terkena najis, falau tanajasa, maka seandainya terkena najis apa famuhu, mulutnya abad, apa famuhu, mulutnya abad, kafa maka mencukupi apa akhdul ma'i, mengambil air, apa akhdul ma'i, mengambil air, biyadihi dengan tangannya abad, biyadihi dengan tangannya abad, ilaihi kepada fam, kalau mulut terkena najis cukup ambil air, dimasukkan mulut, kemudian dibuang. Wa ilam ya'lamuha, apa itu? Ya'lamuha, enggak ada mimnya. Wa ilam baik. Gimana? Kalimatnya di situ gimana? Oh, wa ilam ya'liha, wa ilam ya'liha, dan meskipun tidak menaikkan siapa abad hak akan warid, meskipun tidak menaikkan siapa abad hak akan warid, alaihi di atas fam, kama seperti keterangan qala yang telah mengatakan, siapa syekhuna guru kita, meskipun tidak di ya'liha itu ya, meskipun tidak dikumur-kumurkan, tidak dikumur-kumurkan. Jadi kama qala syekhuna, wajibu dan wajib apa ghuslu kullima, membasuh semua barang, apa ghuslu kullima, membasuh semua barang, fi haddil dhahiri, di dalam batasannya zahir, fi haddil dhahiri, dalam batasannya zahir, minhu dari fam, walau bil idarati, dan meskipun dengan memutar-mutar air, kasok bimain, seperti menuangkan air fi ina'in, dalam suatu wadah mutanajisin yang terkena najis, fi ina'in dalam suatu wadah mutanajisin yang terkena najis. Wa idaratuhu bijawanibi, wa idaratihi,
wa idaratihi dan memutar-mutar mak, wa idaratihi dan memutar-mutar mak, bijawani bihi dengan sisi-sisinya ina, bijawani bihi dengan sisi-sisinya ina, walaya jinsu dan tidak boleh lahu bagi abad, walaya jinsu dan tidak boleh lahu bagi abad apa ibtilah syai'in, menelan sesuatu, apa ibtilah syai'in, menelan sesuatu, qabla tathhiri famihi, sebelum menyucikan mulutnya abad, sebelum menyucikan mulutnya abad, hatta bil ghorghorati, sehingga dengan telak, apa telak, pangkal tenggorokan, hatta bil ghorghorati, sehingga dengan pangkal tenggorokannya abad, sehingga dengan pangkal tenggorokannya abad. Ghorghoroh itu ya kamu masukkan air ke apa, ke tenggorokan, terus kemudian ghorghoroh namanya. Ya, itu namanya ghorghoroh. Udah dulu ya. Ada yang mau tanya? Silakan tanya. Kalau tanya. Sudah berangkat ya. Ini kita masih belum masuk di cabangnya. Jadi kita belum masuk di persoalan cabang, harusnya di far'un. Kalau sudah masuk di far'un itu perlu mikir lama, mikirnya lama. Dan walau surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Tanyakan jawaban kamu bisa. Apa sah? Siapa? Surat.